Halo, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dengan channel aku, Mantan Seorang Pelaut. Ya, di channel kami Pelaut Indonesia. Ya, malam ini sengaja aku hadir lagi untuk memberikan sebuah informasi, sebuah pelajaran sedikit saja. Malam ini temanya berlabuh jangkar. Ya, pasti pelaut semua pasti mengalami di mana kapal melakukan kegiatan tersebut, yaitu berlabuh jangkar. Nah, kali ini aku ingin sedikit memberi satu informasi bagaimana tata cara, bagaimana aturan mengenai seorang pelaut melakukan satu kegiatan berlabuh jangkar. Oke, langsung saja dimulai. Biasanya kapal itu berlabuh jangkar bila mana tiba di sebuah pelabuhan, arrival on the harbor. Di situ prosedurnya sering sekali kapal diinstruksikan oleh agen setempat untuk berlabuh dulu, untuk berlabuh jangkar di area Anchorage, biasanya di daerah karantin untuk clearance dokumen, karantin, imigrasi, dan lain sebagainya. Jadi nahkoda akan melakukan satu manuver olah gerak kapal untuk berlabuh jangkar. Nah, biasanya situasi berlabuh jangkar itu di haluan tentunya yang ada fasilitasnya jangkar. Kalau kapal-kapal dulu di Buritan ada sebagian yang dikasih fasilitas jangkar, namun untuk kapal-kapal baru biasanya sudah tidak dilengkapi fasilitas jangkar di Buritan, adanya di haluan. Bisa di sebelah kiri, bisa di sebelah kanan, port anchor atau starboard anchor. Oke, biasanya kalau sudah speed kapal turun atau ya sekitar 3 lah atau 2 knot gitu, anjungan atau seorang nahkoda akan mengorder di haluan, biasanya yang memimpin chief officer, untuk persiapan lego jangkar. Jadi untuk persiapan berlabuh itu chief officer akan memerintahkan anak buah, biasanya bosun sama jurumudi ataupun kelas standby di depan juga. Nah, itu membuka semua lasingan, menyiapkan engine, tentunya yang hidrolis, power hidrolis lah biasanya. Itu jangkar di area keluar dari ulu, ya kira-kira itu 1 meter di atas permukaan air, atau bisa ya setengah meter lah, seperti itu, siap untuk dilegokan atau dilepas. Dan itu pun tergantung order dari anjungan tentunya. Bila mana perairan itu dalam, itu bisa di area sampai 1 sekel biasanya gitu. Nah, untuk pengertian sekel sendiri sebenarnya satuan panjang untuk rantai jangkar 1 sekel itu panjangnya 27,5 meter. Jadi oke, kita ambil contoh mau berlabuh jangkar dalam kondisi perairan dangkal sajalah, kira-kira ya antara 20 sampai 30 meter begitulah kedalaman air.
Jadi yang normal-normal saja tentunya. Nah, itu jangkar di area dulu di atas air kira-kira ya setengah meter lah, seperti itu. Dan kemudian semua apa gigi tentunya diprekan, tinggal satu briknya saja atau remnya saja itu yang masih dikencangkan seperti itu. Nah, itu sudah menandakan ready for Lego atau jangkar siap dilepaskan atau di Lego lah kalau umumnya bahasa perkapalan itu. Nah, kita tinggal nunggu saja instruksi dari anjungan dari nakoda untuk ready Lego gitu. Nah, sambil nunggu bolehlah kita mengawasi lah perairan di situ, ada bahaya apa yang nampak, misalnya perahu, ada jaring. Biasanya di dekat-dekat pelabuhan Berlagu itu sering sekali ada nelayan yang mencari ikan di sekitaran situ. Jadi clear, aman, itu kita informasikan begitu ke anjungan tentunya. Nah, begitu anjungan itu sudah memerintahkan untuk Lego jangkar, nah tentunya tinggal membuka briknya saja kawan. Tinggal membuka briknya, otomatis jangkar itu akan meluncur lepas ke bawah tentunya. Nah, setelah open brick, haluan tentunya menginformasikan, oke Cap, already Lego, dilaporkan setiap sudah berapa segel kapal itu, minta maaf, jangkar itu sudah turun dari ulupnya gitu. Misalnya 1 segel, bisa dilaporkan misalnya 1 segel on the water, atau 1 segel on the deck, seperti itu tentunya. Nah, yang terpenting yaitu arah rantai, change direction gitu. Arah rantai itu sangat penting sekali dilaporkan karena arah rantai itu menentukan nanti pergerakan kapal kawan. Jadi haluan kapal setelah Lego itu akan mengikuti arah rantai, di mana pada satu titik itu akan di jam 12 gitu. Nah, mengenai pelajaran arah rantai itu samalah seperti satuan di jam itu. Misalnya lurus ke depan itu jam 12. Nah, nanti kalau ke timur itu ya dari haluan kapal, maksudnya itu ya jam 3 lah itu. Kalau ke belakang ya jam 6, ke belakang kapal maksudnya ke buritan atau menggeser lambung seperti itu. Kalau ke barat ya jam 9 seperti itu, menggesek haluan tentunya kalau jangkar kanan yang dipakai. Kalau jangkar kiri yang dipakai arah rantai jam 3, artinya bisa saja menggesek haluan kapal ataupun menggesek lunas kapal di bawahnya. Nah, itu semua diinfokan ke anjungan. Nah, misalnya kencang, rantai kencang. Oke, rantai arah jam 6, gesek lambung kencang gitu, karena fungsinya juga menahan laju kapal. Kalau waktu Lego itu speed masih di 1 atau di 1,5 atau di 2, itu biasanya untuk menahan laju kapal fungsinya. Artinya rantai jangkar itu bisa saja kencang dan kencang sekali begitu. Tentunya setelah diinfokan anjungan pasti stop engine, terus mesin mundur tentunya untuk menghentikan laju kapal seperti itu. Nah, setiap pergerakan rantai itu selalu dilaporkan ke anjungan. Misalnya, oke sekarang jam 9 kencang, 3 segel on deck seperti itu.
Nah, nanti minta persetujuan dari anjungan, maksimal atau nanti berapa segel rencana belabu kayak oke kapten misalnya, oke nanti kita berlabuh pakai 5 segel on the deck, tahan seperti itu. Nah, artinya kita area terus itu rantai itu kita los, open break. Kalaupun tidak bisa ya pakai mesin kapal, mesin jangkar tentunya untuk mengarea rantai jangkar sampai di posisi 5 segel di deck. Habis itu kita break, kita stopper untuk menunggu instruksi selanjutnya dari anjungan. Nah, biasanya kapten tanya sudah makan atau belum jangkar atau broke anchor biasanya. Itu tandanya seperti apa? Kita harus ngerti kalau di haluan. Kalau broke anchor atau jangkar makan itu artinya arah rantai itu jam 12 panjang gitu. Kan ada pendek gitu, tapi ada yang panjang. Panjang itu berarti dia menjulurnya jauh ke depan gitu. Kalau pendek biasanya agak lurus, dikit-dikit lah sudutnya kan gitu. Nah, setelah panjang terus dia slack, dia kendor rantainya, dan jam 12 pendek slack. Nah, itu artinya sudah broke anchor, sudah makan gitu, jangkar makan gitu. Infokan saja ke anjungan kayak already broke anchor atau jangkar sudah makan, kayak gimana rencana selanjutnya, selesai depan kah atau seperti apa, harus dilaporkan gitu. Kalau kapten bilang oke, depan selesai, terima kasih, bisa balik ke belakang, nah, itu artinya sudah safe, jangkar sudah selesai, diikat kuat, break, stoppernya dipasang, tutup rantai dipasang, naikin bola-bola satu, selesai seperti itu. Itu kalau prosedur belabu jangkar. Nah, sekarang kalau angkat jangkar, nah ini ya sedikit berbeda istilah-istilahnya gitu. Misalnya kapal dari berlabuh mau sandar, artinya kita harus mengangkat jangkar gitu. Nah, di sini kita juga harus tahu bagaimana aba-abanya. Misalnya oke, depan start heavy up anchor atau start hip up anchor. Nah, itu artinya kita sudah harus menggerakkan mesin untuk mengangkat jangkar itu pelan-pelan. Nah, setiap pergerakan juga dilaporkan, misalnya udah 4 segel di deck kayak parah rantai jam 1 kencang seperti itu. Nah, lanjut terus di hip hop terus misalnya keke tinggal 1 segel in the water, arah rantai tegak lurus begitu. Nah, ini sudah siap-siap, namanya up and down. Nah, up and down itu posisi di mana jangkar itu sudah gantung, sudah melayang-layang, dia sudah tidak di dasar laut lagi. Itu namanya up and down. Jadi kapal bisa menggerakkan mesin induknya untuk bergerak pelan-pelan karena jangkar sudah melayang, sudah terangkat lah seperti itu, tetapi belum naik gitu. Itu istilahnya up and down. Kalau sudah kelihatan jangkar itu di permukaan air, ya harus ada laporan lagi. Oke, anjungan anchor up. Anchor up itu artinya ya itu tadi, jangkar sudah kelihatan, sudah di permukaan. Tapi jangan lupa air jangkar harus keluar untuk membersihkan rantai jangkar itu dari lumpur. Kalau enggak, ceruk rantainya penuh dengan tanah, kawan. Jadi start hibop itu air jangkar harus sudah keluar. Nah, begitu sudah anchor up, bola-bola juga harus turun, simbolnya itu harus diturunkan. Berarti kapal sudah dalam posisi
manuver, tidak berlabuh jangkar. Nah, kalau kapten masih order oke depan, tetap standby anchor, ya kita tetap di depan untuk standby anchor lagi kalau ada apa-apa. Gitu. Tapi kalau kapten sudah order oke jangkar masuk uluk, ikat kuat, selesai, ya sudah. Berarti kita masukin jangkar, ibop lagi sampai masuk uluk, ikat kuat, selesai seperti itu. Dan kalau sudah rapi semua depan itu di laporin lagi ke anjungan, oke kan jangkar depan selesai semua, clear, everything is okay, no problem, tak ada leaking, tidak ada bocor minyak, tidak ada accident, jangkar aman, tidak ada kotoran yang nyangkut, tidak ada apa-apa, is okay lah gitu. Karena dulu saya sering dapat kabel, dapat jangkar lain yang nyangkut di jangkar kapalku. Tapi itu nanti dibahas atau diceritain lain kesempatan lah kawan, seperti itu. Nah, seperti itu informasi sedikit dari aku mengenai tata cara kita berlabuh jangkar ataupun kita ngangkat jangkar, seperti itu. Semoga video singkat ini memberikan satu sedikit pelajaran istilah-istilah dalam pelayaran mengenai berlabuh jangkar. Terima kasih, mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada kesalahan kata. Sekian, salam pelaut, Jaya Viva, Jamai. Selesai.